Selamat datang di salah satu tempat paling misterius di planet bumi. Sebuah benua gigantik yang membeku selama jutaan tahun, penuh teka-teki, legenda, dan pertanyaan konyol, tapi seru. Hari ini kita akan membahas 8 pertanyaan yang paling sering bikin orang penasaran tentang Antartika. Mulai dari, apa yang terjadi kalau kita bikin api unggun raksasa? Bisa nggak tidur tanpa baju di sana? Bahkan, apakah Antartika bisa jadi kota padat penduduk? Mari kita mulai. Uno, apa yang akan terjadi jika kita menyalakan api unggun raksasa di Antartika? Jawabannya, api tetap bisa menyala, tapi tidak seheboh yang kamu bayangkan. Angin Antartika bisa mencapai 100 sampai 200 km jam. Dalam angin seperti itu, api raksasa sekalipun langsung digempur. Salju di sekitar memang mencair, tapi hanya dalam radius beberapa meter. Dan setelah api padam, air itu akan membeku kembali dalam hitungan menit. Api unggun melawan Antartika, pertarungan yang sudah jelas pemenangnya. Es menang telak. Dos, apa yang terjadi jika tidur semalaman di Antartika tanpa baju? Sederhana. Manusia pasti tidak selamat. Dalam 1-2 menit terjadi cold shock, tubuh panik, pernapasan kacau. Dalam 5-10 menit jari tangan, kaki, telinga mulai membeku. Dalam 15-30 menit hipotermia berat menyerang otak. Dan dalam 1 jam tubuh berhenti. Antartika adalah freezer alami. Manusia tidak punya bulu, lemak, atau perlindungan seperti penguin. Jadi tidur tanpa baju di sana sama saja bunuh diri. Tres, seberapa tebal es di Antartika? Ini yang bikin banyak orang terkejut. Rata-rata ketebalan es Antartika adalah 2 km. Dan di beberapa titik, esnya mencapai hampir 5 km. Bayangkan ini, kalau kita bor dari permukaan es Antartika sampai tanah, itu seperti nembus 4-5 gedung Burj Khalifa yang ditumpuk ke bawah tanah. Benua ini adalah lapisan es raksasa yang menutupi bumi. Cuatro. Apa yang akan terjadi jika Antartika mencair? Kalau seluruh Antartika mencair, permukaan laut dunia naik sekitar 58 meter. Hasilnya, Jakarta tenggelam total. Singapura hilang dari peta. Kota-kota besar seperti New York, Tokyo, Shanghai, London, semua terendam. Puluhan negara kehilangan wilayah pesisir. Iklim dunia kacau. Hewan Antartika punah. Bumi akan berubah bentuk. Peta dunia yang kita kenal sekarang tidak akan lagi sama. 5. Bisakah Antartika dijadikan kota padat penduduk? Jawabannya, secara teori mungkin, tapi sangat tidak realistis. Kenapa? Suhunya terlalu ekstrem. Tidak ada tanah subur untuk bercocok tanam. Tidak ada kayu, batu, atau sumber daya konstruksi. Angin terlalu keras. Infrastruktur terlalu mahal untuk dibangun. Semua harus diimpor dari luar. Kota di Antartika hanya mungkin berbentuk kubah besar berteknologi tinggi. Dan itu pun butuh biaya seperti membangun kota di Mars. Jadi benua ini bukan tempat yang bisa dihuni manusia secara normal. 6. Adakah hewan yang hidup di Antartika? Ada, tapi hanya di kawasan pesisirnya. Di darat, bagian dalam Antartika, hampir tidak ada kehidupan. Terlalu ekstrem. Tapi di sekitar laut Antartika, hidup penguin, anjing laut, paus, burung, laut, krill, makhluk kecil yang jadi makanan utama paus. Di laut, kehidupan jauh lebih kaya. Karena air laut lebih stabil suhunya dibanding daratan. 7. Kenapa Antartika ditutupi es? Alasannya sederhana, tapi menarik. Uno, lokasi di kutub selatan, jauh dari sinar matahari. 2. Sudah membeku selama jutaan tahun. Semakin tebal setiap siklus es. 3. Suhu rata-rata selalu di bawah titik beku. Jadi es tidak pernah mencair total.
4. Arus laut dingin mengelilinginya, menjaga suhunya tetap beku. 5. Tidak ada daratan yang memblokir angin, sehingga angin dingin berputar bebas. Antartika adalah kombinasi sempurna untuk menciptakan pabrik pembeku planet bumi. 8. Apakah dulu Antartika adalah sebuah kampung atau tempat tinggal manusia? Tidak pernah ada kampung manusia di Antartika. Tapi, dulu Antartika bukan benua es. Jutaan tahun lalu, Antartika punya hutan, ada pohon, sungai, bahkan reptil besar. Iklimnya mirip Selandia Baru masa kini. Lalu bumi berubah, benua bergeser, suhu turun, dan perlahan Antartika membeku total. Jadi, dulu Antartika bukan kampung manusia, tapi pernah menjadi tempat yang hijau dan penuh kehidupan. Antartika bukan hanya bongkahan es, tapi merupakan buku sejarah bumi yang membeku. Ia menyimpan masa lalu planet ini dan sekaligus memegang masa depan kita. Dingin, sunyi, namun sangat penting bagi kehidupan. Dan semakin banyak yang kita pelajari tentang Antartika, semakin jelas bahwa benua ini bukan sekadar daratan beku, tapi kunci keseimbangan bumi.